Hai Bunda, kami dari RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal akan memberikan sedikit informasi seputar gizi yang tepat untuk bayi tumbuh cemerlang. Yuk langsung saja kita simak informasinya. Gizi untuk bayi dibagi menjadi dua tahapan berdasarkan usia, yaitu yang pertama ASI eksklusif yang diberikan pada bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan yang merupakan makanan terbaik bagi bayi. Dan yang kedua yaitu MPASI atau makanan pendamping ASI yang diberikan pada bayi berusia lebih dari 6 bulan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI hingga bayi berusia 2 tahun. Untuk tahapan yang pertama yaitu ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu atau ASI saja untuk bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan tanpa tambahan susu formula, air putih, teh, biskuit, dan juga pisang. Ada 3 jenis ASI yang perlu diketahui oleh Bunda. Yang pertama kolostrum, yang kedua ASI transisi, dan yang ketiga ASI matur. Untuk jenis ASI yang pertama yaitu kolostrum. Kolostrum merupakan air susu yang keluar sejak bayi lahir hingga hari ketiga pasca melahirkan. Berwarna kekuningan, mengandung protein yang tinggi dan zat kekebalan bagi tubuh bayi, mengandung lemak yang rendah, mengandung vitamin A, D, E, K, dan mineral. Kemudian untuk jenis ASI yang kedua yaitu ASI transisi. ASI transisi diproduksi pada hari keempat hingga 2 minggu pasca melahirkan. Kandungan proteinnya menurun namun kandungan lemaknya tinggi. Mengandung vitamin B dan C dan jumlah kalori dalam ASI semakin meningkat. Kemudian untuk jenis ASI yang ketiga yaitu ASI matur. ASI matur diproduksi 2 minggu pasca melahirkan hingga seterusnya, berwarna putih dan juga mengandung zat gizi yang lengkap seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Ada berbagai manfaat ASI baik bagi bayi dan juga bagi ibu. Bagi bayi sendiri, ASI bermanfaat untuk mencegah terserang penyakit, membantu perkembangan otak dan fisik bayi, memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi bayi, mendukung pertumbuhan kecerdasan anak, dan mencegah stunting atau anak pendek. Sedangkan bagi ibu, ASI bermanfaat untuk mengurangi perdarahan pasca persalinan, mencegah kanker payudara sebagai KB alami dan juga praktis serta ekonomis. Bagaimana sih tips agar ASI dapat keluar lancar? Berikut tipsnya. Ibu menyusui dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang sesuai dengan pedoman gizi seimbang atau isi piringku yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan perlu diingat bahwa ibu menyusui membutuhkan zat gizi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kondisi sebelum dan juga saat hamil. Hal ini dapat disiasati dengan mengkonsumsi makanan beraneka ragam sebanyak 3 kali makan utama yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur dan juga buah, dan juga ditambahkan dengan 3 kali makan selingan. Dan tak lupa pula, Bunda juga dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih sebanyak 2 hingga 3 liter per harinya atau sekitar 12 hingga 13 gelas per hari. Kemudian untuk tips yang kedua yaitu memperbanyak frekuensi menyusui, yaitu 2 jam sekali, dan juga dalam sehari berikan ASI minimal 8 kali. Dan tips yang ketiga yaitu susui bayi dengan payudara kiri dan kanan secara bergantian, membuat suasana menyusui yang menyenangkan, kelola stres, perhatikan posisi pelekatan. Bunda juga perlu mengetahui tanda pelekatan yang benar, seperti dagu bayi menempel ke payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar, sebagian besar areola atau bagian yang berwarna gelap selain puting, terutama yang berada di bawah, masuk ke dalam mulut bayi. Bibir bayi terlipat keluar, pipi bayi tidak boleh kempot, tidak boleh terdengar bunyi decak, hanya boleh terdengar bunyi menelan, ibu tidak kesakitan, dan bayi tenang. Bagaimana Bunda dapat tahu bahwa bayi kita sudah mendapat cukup ASI? Berikut tanda-tandanya. Yang pertama, bayi akan terlihat puas setelah menyusu, bayi akan tertidur pulas dan tidak menangis, bayi tampak sehat dan berat badan semakin bertambah,
Buang air kecil 6 hingga 8 kali per harinya. Untuk tahapan gizi bagi bayi yang kedua adalah MPASI. Apa itu MPASI? Makanan pendamping ASI atau MPASI adalah makanan yang diberikan pada bayi usia 6 bulan ke atas dengan bentuk dan konsistensi menyesuaikan usia anak, serta tetap diberikan ASI hingga anak berusia 2 tahun. Bagaimana kita dapat tahu bahwa anak kita sudah siap untuk diberikan MPASI? Berikut tanda-tandanya. Yang pertama, dapat duduk dengan sendirinya atau dengan sedikit bantuan dan kepala tegak. Kemudian tangan dapat meraih benda di dekatnya, tidak mudah tersedak saat menelan makanan, tertarik pada makanan yang dimakan orang lain, refleks menjulurkan lidah berkurang. Untuk bayi berusia 6 hingga 9 bulan, pemberian MPASI-nya sebagai berikut. Yang pertama, ASI tetap diberikan. Kemudian makanan diberikan dalam bentuk makanan lumat dengan konsistensi kental. Jumlah setiap kali makan yaitu 2 hingga 3 sendok makan penuh dan secara bertahap ditingkatkan hingga setengah mangkuk berukuran 250 ml. Diberikan sebanyak 2 hingga 3 kali per harinya dan perkenalkan beraneka ragam bahan makanan seperti lauk pauk, sayuran secara bergantian. Pada bayi berusia 6 hingga 9 bulan dapat menelan dengan mulut tertutup, mulai menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk mengambil objek atau benda, menempatkan makanan di antara rahang atas dan rahang bawah, makan memakai sendok dengan mudah. Kemudian untuk bayi berusia 9 hingga 12 bulan, pemberian MPASI-nya sebagai berikut. ASI tetap diberikan, kemudian makanan diberikan dalam bentuk makanan lunak atau dicincang yang mudah ditelan oleh anak, diberikan 3 hingga 4 kali sehari makanan lunak dan juga 1 hingga 2 kali sehari makanan selingan. Untuk makanan selingan yang dapat dipegang anak diberikan di antara waktu makan. Jumlah yang diberikan setengah sampai 3/4 mangkuk berukuran 250 ml. Contoh menunya bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, kentang piure. Bayi berusia 9 hingga 12 bulan sudah dapat duduk sendiri dengan mudah, memegang makanan dan memakannya, memegang sendok sendiri, dan mulai mencoba makan dengan tangannya sendiri. Anak berusia 12 hingga 24 bulan, pemberian MPASI-nya sebagai berikut. ASI tetap diberikan, mulai memperkenalkan makanan keluarga, menghindari memberikan makanan yang dapat mengganggu organ pencernaan seperti makanan berbumbu tajam, pedas, asam, atau berlemak. Diberikan 3 hingga 4 kali sehari makanan keluarga dengan tambahan 1 sampai 2 kali sehari makanan selingan. Makanan keluarga diberikan sebanyak setengah porsi makanan orang dewasa atau semangkuk penuh berukuran 250 ml. Anak berusia 12 hingga 24 bulan memiliki gerakan mengunyah yang berputar, rahang stabil, kemudian dapat berjalan, bicara, dapat makan sendiri atau masih dengan bantuan. Yuk Bunda jadi ibu cerdas dengan memberikan asupan gizi bayi yang tepat sesuai dengan usianya agar bayi dapat tumbuh sehat.